Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, seorang polisi wanita yang gagah berani, kebanggaan keluarga, tiba-tiba menundukkan kepalanya di hadapan caci maki. Ia dituduh serakah, dihina tanpa ampun, hanya karena ia memilih untuk menikahi seorang kakek tua yang ringkih dan tak berdaya. Keluarganya sendiri membuangnya, menuduhnya telah menjual harga diri demi harta. Namun, tak ada satu orang pun yang tahu bahwa di balik pernikahan aneh itu, tersimpan sebuah rahasia kelam dari kobaran api 20 tahun silam. Pengorbanan apakah yang begitu besar, hingga seorang wanita rela menukar masa depannya demi sebuah utang nyawa? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan, dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Langit di luar jendela sudah berubah warna menjadi jingga pekat. Pertanda senja akan segera tiba di sebuah desa kecil yang asri di pinggiran Cianjur. Namun, kehangatan senja sama sekali tidak terasa di dalam ruang tamu rumah Pak Burhan. Udara di ruangan itu terasa berat, dingin, dan penuh dengan kata-kata tajam yang baru saja dilepaskan. Di atas meja kayu, cangkir-cangkir teh yang masih hangat seolah ikut mendingin, tak tersentuh sama sekali. Bribda Anissa, dalam seragam polisinya yang masih melekat rapi di badan, duduk bersimpuh di atas tikar pandan. Wajahnya yang biasa memancarkan wibawa dan ketegasan, kini tertunduk dalam, menyembunyikan sepasang mata yang mulai basah. Jemarinya yang lentik menggenggam erat sebuah tangan yang keriput dan rapuh. Tangan milik kakek Hardiman, pria berusia 70 tahun yang duduk tenang di sampingnya. Wajah kakek Hardiman begitu teduh, namun gurat-gurat kelelahan hidup tak mampu ia sembunyikan. Di hadapan mereka, berdiri Rahmat, kakak laki-laki Anissa, dengan dada yang naik turun menahan amarah. Wajahnya memerah, dan tatapan matanya menghunus tajam seolah ingin menembus Anissa dan pria tua di sebelahnya. Di samping Rahmat, berdiri Pak Burhan, paman yang telah merawat Anissa sejak ia kehilangan kedua orang tuanya. Pak Burhan tidak berteriak, namun raut wajahnya yang penuh kekecewaan terasa jauh lebih menyakitkan. "Cukup, Nisa, cukup." Suara Rahmat memecah keheningan yang menyiksa. "Kamu ini seorang polisi wanita. Kebanggaan keluarga kita satu-satunya. Bertahun-tahun Paman Burhan banting tulang agar kamu bisa sekolah tinggi, agar kamu bisa mewujudkan cita-citamu dan mengangkat nama baik keluarga kita. Lalu ini balasanmu." Rahmat menunjuk kakek Hardiman dengan dagunya. Tatapannya penuh penghinaan. "Kamu pulang membawa pria tua ini, dan bilang ingin menikah dengannya? Di mana kamu taruh akal sehatmu, Nisa? Di mana kamu letakkan harga diri keluarga kita?" Setiap kata yang keluar dari mulut Rahmat bagaikan sebuah cambukan bagi Anissa. Ia hanya bisa menunduk semakin dalam. Genggaman tangannya pada tangan kakek Hardiman semakin erat, seolah mencari kekuatan dari keheningan pria tua itu. Kakek Hardiman sendiri hanya diam, tatapannya kosong menatap lantai kayu, seolah semua caci maki itu ditujukan hanya untuk dirinya. Apa karena hartanya? Rahmat melanjutkan dengan nada yang lebih sinis, lebih menusuk. "Iya? Berapa banyak uang yang dia janjikan padamu? Berapa hektar tanah yang akan dia berikan? Sehingga kamu rela menukar masa depanmu yang cerah, menukar seragam kebanggaanmu itu, dengan cemoohan semua orang? Kamu tidak lihat tatapan para tetangga saat kamu datang tadi? Mereka semua berbisik, 'Nisa.' Mereka semua menertawakan kita." Pak Burhan menghela napas panjang, sebuah napas yang terdengar begitu berat. Ia akhirnya angkat bicara, suaranya serak dan penuh kepedihan. "Nisa, anakku, Paman tidak pernah meminta apa-apa darimu. Paman hanya ingin melihatmu bahagia, hidup dengan baik, menikah dengan pria yang pantas, pria yang bisa menjagamu. Bukan seperti ini, nak, bukan seperti ini. Apa yang harus Paman katakan pada arwah ayah dan ibumu nanti? Kalau anak perempuan satu-satunya yang mereka titipkan, justru memilih jalan yang akan menghancurkan hidupnya sendiri." Air mata yang sedari tadi ditahan Anissa,
Akhirnya jatuh juga. Satu tetes, lalu satu tetes lagi, membasahi kain seragamnya yang berwarna coklat tua. Begitu sakit mendengar kata-kata itu dari orang-orang yang paling ia sayangi. Orang-orang yang ia kira akan menjadi benteng pertahanannya, justru menjadi hakim yang paling kejam. Rahmat, melihat adiknya menangis, bukannya luluh, malah semakin menjadi-jadi. Menangis kamu sekarang? Kenapa? Menyesal? Kalau menyesal, batalkan sekarang juga. Suruh kakek ini pergi dari rumah kita. Anggap semua ini tidak pernah terjadi. Kita masih bisa menutupi aib ini sebelum menyebar lebih jauh. Anissa perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah dan basah, namun tatapannya tidak menunjukkan penyesalan. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang dalam, yang Rahmat dan Pak Burhan tidak bisa membacanya. Ada campuran luka, kesedihan, namun juga sebuah tekad yang luar biasa kuat, sekeras baja. Ia menatap kakak dan pamannya secara bergantian. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya yang bergemuruh. Ia tahu, inilah saatnya. Saatnya membuka sedikit tabir dari rahasia besar yang ia simpan sendirian selama bertahun-tahun. Dengan suara yang bergetar namun jelas, ia pun berkata, "Paman, kakak." Anissa memberi jeda sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara yang tegang. Kalian sama sekali tidak mengerti. Ia berhenti lagi, menatap lurus ke mata Rahmat. Ini bukan tentang harta, apalagi tentang aib. Anissa kemudian menoleh, menatap lembut wajah kakek Hardiman di sampingnya, sebelum kembali menatap keluarganya. Suaranya kini terdengar seperti bisikan yang penuh beban. Ini tentang sebuah utang nyawa, sebuah janji, yang harus aku tunaikan sebelum semuanya terlambat. Hening. Kata-kata Anissa yang terakhir menggantung di udara, lebih berat dari kelembaban senja yang merayap masuk. Utang nyawa. Dua kata itu terdengar begitu absurd, begitu dramatis, seolah keluar dari sebuah skenario film. Rahmat tertegun sejenak. Amarah di wajahnya berganti dengan kebingungan yang nyata. Ia menatap adiknya, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan, mencari celah dalam sandiwara yang ia yakini sedang dimainkan. Pak Burhan pun sama. Pria parubaya itu mengerutkan keningnya dalam-dalam, menatap Anissa dengan sorot mata yang meminta penjelasan lebih. Apa maksud anak ini? Cobaan apalagi yang sedang dihadirkan oleh Allah di dalam keluarganya? Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Rahmat tertawa. Sebuah tawa yang kering dan penuh cemooh. Utang nyawa? Ulangnya dengan nada mengejek. Sandiwara apalagi ini? Nisa, kamu pikir kami akan percaya dengan omong kosong seperti itu? Kamu pikir dengan mengarang cerita sedih, kami akan luluh dan merestui kegilaan ini? Jangan membuat kami semakin kecewa padamu. Anissa tidak menjawab. Ia juga tidak menatap Rahmat. Pandangannya kini kosong, menerawang jauh menembus dinding ruang tamu, menembus senja yang mulai menggelap. Di luar, rintik hujan pertama mulai jatuh satu persatu, meninggalkan jejak-jejak kecil di atas tanah yang kering. Suara rintik itu, perlahan namun pasti, semakin jelas terdengar. Tik-tok, tik-tok, seperti detak jam yang membawanya kembali. Kembali ke sebuah malam yang ingin sekali ia lupakan, namun tak pernah bisa. Malam di mana guntur dan api menelan semua kebahagiaannya. Malam di mana hidupnya yang baru berumur 4 tahun, berubah untuk selamanya. Kegelapan di ruang tamu itu perlahan memudar, berganti dengan pemandangan lain di dalam benaknya. Gambaran itu begitu jelas, begitu nyata, seolah ia sedang mengalaminya lagi saat ini juga. 20 tahun yang lalu, di sebuah jalanan berkelok yang menembus kawasan puncak, Cianjur. Hujan turun begitu derasnya, mengubah jalan aspal menjadi seperti sungai hitam yang berkilauan di bawah sorotan lampu mobil. Di dalam sebuah mobil kijang tua yang melaju pelan, ada tawa dan kehangatan. Anissa kecil, dengan rambut yang dikuncir dua, duduk di pangkuan ibunya di kursi depan. Ia sedang tertawa riang, mendengarkan ayahnya menyanyikan lagu anak-anak dengan suara yang sumbang namun penuh cinta. Mereka sedang dalam perjalanan pulang setelah mengunjungi rumah neneknya.
Itu adalah memori terakhirnya tentang sebuah keluarga yang utuh. Sebuah memori yang begitu indah, sekaligus begitu menyakitkan. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, muncul seberkas cahaya yang sangat menyilaukan. Sebuah truk besar melaju kencang, memakan sedikit jalur mereka. Ayah Anissa, terkejut, membanting setir ke kiri. Terdengar jeritan ban yang beradu dengan aspal basah, disusul oleh teriakan panik ibunya. Semuanya terjadi begitu cepat. Dunia Anissa kecil seolah berputar. Ia merasakan tubuhnya terlempar. Lalu ada suara benturan yang sangat keras, memekakan telinga. Bruak, suara logam yang ringsek, kaca yang pecah berhamburan, dan kemudian, hening. Hanya suara derasnya hujan yang menghantam atap mobil. Perlahan, Anissa membuka matanya. Kepalanya terasa pusing. Ia tidak lagi berada di pangkuan ibunya. Tubuhnya terjepit di antara dashboard mobil dan kursi yang remuk. Ia bisa melihat ayahnya terkulai di atas setir, tak bergerak. Ibunya juga tergeletak di sampingnya. Dia membisu. "Ibu," bisiknya dengan suara gemetar. "Ayah." Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang dingin dan menakutkan. Di tengah kebingungannya sebagai seorang anak kecil, ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia hanya merasa takut. Sangat takut. Ia mencoba memanggil lagi. Lebih keras. "Ibu." "Ayah." Anissa takut. Tetap tidak ada sahutan. Kemudian, ia mencium sebuah bau yang aneh. Bau bensin yang sangat menyengat, bercampur dengan bau hangus. Matanya yang polos menangkap sebuah cahaya kecil berwarna oranye yang berkelip-kelip dari bagian depan mobil yang sudah tak berbentuk. Kelipan itu awalnya kecil, seperti kunang-kunang. Namun perlahan, ia mulai membesar. Menari-nari, menjilat-jilat sisa-sisa mesin yang hancur. Api. Anissa kecil tidak tahu bahaya apa itu. Tapi instingnya memberitahunya untuk lari. Ia mencoba menggerakkan kakinya. Tapi kakinya terjepit. Ia tidak bisa bergerak sama sekali. Rasa panik yang luar biasa mulai menjalari seluruh tubuhnya. Ia menangis, sekencang-kencangnya. Tangisan seorang anak kecil yang putus asa, terperangkap di dalam peti mati logam, di tengah hutan yang gelap dan basah, dengan api yang perlahan mulai merayap semakin dekat. Api itu semakin besar, cahayanya kini menerangi bagian dalam mobil, memperlihatkan wajah pucat kedua orang tuanya yang tak lagi bernapas. Dan di tengah tangisannya yang memilukan, ia hanya bisa pasrah, menatap lidah-lidah api itu yang sebentar lagi akan menelannya. Api itu tidak lagi berkelip. Ia telah tumbuh menjadi monster oranye yang buas, menjilat-jilat badan mobil dengan rakus. Panasnya mulai terasa menyengat kulit Anissa kecil, dan asap hitam yang tebal menyesakkan napasnya. Tangisannya kini berubah menjadi batuk-batuk kecil yang menyakitkan. Melalui matanya yang berair karena asap, ia bisa melihat api itu merayap semakin dekat ke tempat duduknya. Di luar, hujan masih turun dengan deras, namun seolah tak mampu memadamkan amukan si jago merah. Dunia terasa akan kiamat bagi seorang anak berumur 4 tahun. Ia sudah pasrah. Ia memejamkan matanya erat-erat, menunggu rasa sakit dan panas itu menelannya, menyusul ayah dan ibunya ke dalam keheningan. Namun, di tengah suara gemuruh api dan derasnya hujan, ia mendengar suara lain. Suara teriakan. "Heh, ada orang di dalam sana." Suara seorang pria. Anissa membuka matanya. Samar-samar, melalui kaca jendela yang sudah retak seribu, ia melihat sesosok bayangan hitam berdiri di bawah guyuran hujan. Bayangan itu memegang senter. Cahayanya yang gemetar menyorot ke arah mobil yang terbakar. Bayangan itu adalah Hardiman, seorang penjaga kebun villa yang kebetulan sedang melakukan ronda malam. Usianya hampir 50 tahun saat itu. Dari kejauhan ia melihat cahaya aneh di tikungan jalan, dan saat mendekat, ia sadar itu adalah sebuah mobil yang terbakar. Beberapa mobil lain hanya melambat, melihat sejenak, lalu tancap gas lagi, mungkin takut mobil itu akan meledak. Tapi Hardiman mendengar sesuatu. Sesuatu yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Ia mendengar tangisan seorang anak kecil. Sangat lirih, hampir tenggelam oleh suara hujan dan api, tapi ia yakin mendengarnya.
Tanpa berpikir dua kali, ia berlari. Naluri seorang ayah, seorang manusia, mengambil alih rasa takutnya. Ia berlari menembus hujan, mendekati neraka kecil itu. Panasnya luar biasa. Ia bisa merasakan uap air mendidih dari pakaiannya yang basah. "Tolong! Siapapun di dalam, jawab." Teriaknya sambil mengintip dari jendela samping. Ia melihat dua orang dewasa di kursi depan, tak bergerak. Sirna sudah harapannya. Namun kemudian, senternya menangkap sebuah gerakan kecil di sela-sela kursi yang remuk. Seorang anak perempuan. Terjebak. Dan api hanya berjarak 1 jengkal lagi dari kakinya. Waktu seolah berhenti. Hardiman tahu ia tidak punya banyak waktu. Pintu mobil macet total. Tak mungkin bisa dibuka. Ia melihat sekeliling dengan panik, mencari sesuatu. Matanya tertuju pada sebuah batu sebesar kepalan tangan di pinggir jalan. Ia memungutnya tanpa ragu. Dengan sekuat tenaga, ia menghantamkan batu itu ke kaca jendela belakang, menjauh dari posisi sang anak. Praaang. Kaca itu pecah berkeping-keping. Dengan tangan telanjang, ia membersihkan sisa-sisa pecahan kaca yang tajam, tidak peduli pada kulitnya yang mulai tergores dan berdarah. "Nak, jangan takut. Nak, Bapak di sini mau menolongmu," katanya dengan suara keras namun menenangkan. Ia menjulurkan tangannya ke dalam, melalui lubang jendela yang menganga. Asap hitam pekat langsung menyergap wajahnya, membuatnya terbatuk. Panas dari dalam mobil terasa seperti oven. Ia bisa merasakan punggungnya sendiri seperti terpanggang. Anissa kecil, di tengah rasa takutnya, melihat sebuah tangan kekar yang penuh luka terulur ke arahnya. Ia melihat wajah seorang pria asing yang basah kuyup, dengan sorot mata yang penuh tekad. Ia tidak kenal pria itu, tapi entah kenapa, ia tidak lagi merasa setakut tadi. Ia pun mengulurkan tangannya yang mungil. Hardiman berhasil meraih tangan kecil itu. "Tahan ya, Nak." Ia menarik sekuat tenaga, mencoba membebaskan tubuh Anissa yang terjepit. Sulit sekali. Sambil terus menarik, ia bisa mendengar suara desisan yang semakin keras dari arah mesin. Ia tahu itu pertanda buruk. Ia tidak boleh menyerah. Dengan sisa-sisa tenaganya, sambil mengucap nama Allah di dalam hati, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam satu tarikan terakhir. Berhasil. Tubuh kecil Anissa terlepas dari jepitan maut itu. Dengan cepat, Hardiman menarik Anissa keluar melalui jendela. Tepat saat tubuh Anissa sepenuhnya keluar dari mobil, sebuah ledakan kecil terjadi dari bagian depan. Sebuah bola api membumbung tinggi ke udara, mendorong tubuh Hardiman dan Anissa hingga jatuh tersungkur beberapa meter dari mobil. Hardiman dengan sigap memeluk tubuh Anissa, menggunakan punggungnya sendiri sebagai perisai dari panas dan serpihan yang beterbangan. Ia merasakan sakit yang luar biasa di punggung dan kakinya, tapi ia tidak peduli. Yang terpenting adalah anak dalam dekapannya selamat. Ia bangkit dengan susah payah, berjalan terpincang-pincang menjauhi mobil yang kini sudah sepenuhnya dilalap api. Ia membawa Anissa ke bawah sebuah pohon besar, berlindung dari hujan. Ia membuka jaketnya yang tebal dan menyelimuti tubuh kecil Anissa yang gemetar hebat karena syok dan kedinginan. Ia menepuk-nepuk punggung mungil itu dengan lembut. "Sudah, Nak, sudah aman sekarang. Jangan menangis," bisiknya berulang kali. Anissa menangis sejadi-jadinya di dalam dekapan pria asing itu, melepaskan semua rasa takut yang baru saja ia alami. Dan di kejauhan, di antara suara hujan dan lolongan api, sirene mobil polisi dan ambulans akhirnya mulai terdengar, memecah keheningan malam yang mencekam. Hardiman hanya bisa menatap nanar ke arah bangkai mobil yang menyala itu, sambil memeluk erat seorang anak yang bahkan tidak ia kenal namanya. Ia berhasil menyelamatkan satu nyawa, tapi dua nyawa lainnya telah pergi untuk selamanya. Suara sirene yang meraung-raung perlahan memudar, digantikan oleh bau antiseptik yang menusuk hidung dan dinding-dinding putih yang dingin. Anissa kecil mendapati dirinya berada di sebuah kamar rumah sakit di Cipanas. Kakinya hanya lecet-lecet, tapi jiwanya terluka parah. Ia tidak lagi menangis. Ia hanya diam, dengan tatapan kosong, menolak untuk bicara pada siapapun.
Termasuk pada Pak Burhan dan Rahmat yang kini duduk di samping tempat tidurnya dengan mata yang sembab. Mereka telah kehilangan anggota keluarga mereka, dan kini mereka mendapatkan tanggung jawab baru, seorang anak perempuan kecil yang trauma dan telah menjadi yatim piatu dalam satu malam. Beberapa hari kemudian, saat Anissa sudah boleh pulang dan tinggal di rumah Pak Burhan, seorang tamu datang. Seorang pria parubaya yang berjalan terpincang-pincang dengan bantuan sebuah tongkat kayu. Ia adalah Hardiman. Punggungnya masih menyisakan luka bakar, dan kakinya yang cedera parah harus digips. Ia datang hanya untuk memastikan keadaan anak yang ia selamatkan. Anissa, ini, Bapak Hardiman. Beliau yang menolongmu waktu itu, kata Pak Burhan dengan suara tercekat, mencoba memperkenalkan. Anissa, yang sejak kecelakaan itu selalu menunduk dan menghindar dari tatapan orang, perlahan mengangkat wajahnya. Ia melihat pria itu. Wajah yang sama dengan yang ia lihat di tengah kobaran api. Wajah seorang pahlawan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ada sebuah reaksi di wajah Anissa. Ia tidak tersenyum, tapi tatapan matanya yang kosong kini memiliki seberkas cahaya. Tanpa disuruh, ia turun dari kursi, berjalan perlahan, dan memeluk kaki Hardiman yang terbalut gips. Sebuah pelukan dari seorang anak yang tahu bahwa ia berutang nyawa pada pria itu. Hardiman tertegun. Lalu dengan canggung ia mengelus kepala Anissa dengan tangannya yang kasar. Sejak hari itu, sebuah ikatan tak kasat mata terjalin di antara mereka. Kehidupan tidaklah mudah. Pak Burhan hanyalah seorang pegawai kecil dengan tanggungan yang sudah banyak. Merawat Anissa menjadi beban tambahan yang cukup berat. Setelah berdiskusi panjang dengan istrinya, dengan berat hati mereka membuat sebuah keputusan. Anissa untuk sementara waktu akan dititipkan di sebuah panti asuhan kecil di kota Cianjur, dengan janji akan dijemput kembali jika keadaan ekonomi mereka sudah membaik. Bagi Anissa, itu adalah pukulan kedua setelah kehilangan orang tuanya. Ia merasa dibuang. Di dunia yang terasa begitu asing dan dingin itu, hanya ada satu hal yang menjadi pelita kecilnya, yaitu kunjungan rutin dari Bapak Hardiman. Setiap akhir pekan, tanpa pernah absen sekalipun, Hardiman akan datang. Pria itu akan menempuh perjalanan yang cukup jauh dari desanya, dengan bus yang sesak dan jalannya yang terpincang-pincang, hanya untuk menemui Anissa. Ia tidak pernah datang dengan tangan kosong. Terkadang ia membawa sekantong jeruk manis yang ia petik dari kebun villa tempatnya bekerja. Terkadang ia membawa sebungkus nasi dengan lauk sederhana. Dan saat ia mendapat sedikit uang lebih, ia akan membelikan Anissa sebuah buku cerita atau pensil warna. Hadiah-hadiah yang sederhana, namun bagi Anissa, itu lebih berharga dari apapun di dunia. Hardiman akan duduk berjam-jam menemani Anissa di taman panti asuhan. Mendengarkan semua ceritanya yang polos, membantunya mengerjakan pekerjaan rumah, atau sekadar dia menemaninya saat Anissa sedang merindukan kedua orang tuanya. Ia menjadi ayah, kakek, sahabat, dan satu-satunya sandaran bagi Anissa. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di bawah pohon mangga, Anissa menunjuk ke arah jalan raya. Ia menunjuk seorang polisi wanita yang dengan gagah berani mengatur lalu lintas yang padat. Anissa mau jadi seperti itu, Pak, katanya dengan mata berbinar. Biar bisa menolong banyak orang, seperti Bapak menolong Anissa. Hardiman tersenyum. Senyumnya begitu tulus. Tentu bisa, Nak. Kamu anak yang pintar dan kuat. Bapak yakin kamu pasti bisa. Tahun-tahun berlalu. Anissa tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang cerdas dan tangguh. Janji Pak Burhan untuk menjemputnya tak pernah terwujud, dan Anissa pun sudah menganggap panti asuhan sebagai rumahnya, dan Hardiman sebagai keluarganya. Menjelang kelulusannya dari sekolah menengah atas, ia berkunjung ke gubuk kecil tempat Hardiman tinggal. Sebuah rumah panggung yang sangat sederhana, terbuat dari bilik bambu. Ia melihat Hardiman yang kini semakin menua, sedang memijat kakinya yang sering terasa nyeri jika cuaca dingin. Hati Anissa terasa perih. Ia duduk di samping pria yang ia panggil bapak itu. Pak, terima kasih untuk semuanya, ucap Anissa dengan suara lirih. Kalau tidak ada bapak, Anissa tidak tahu akan jadi seperti apa sekarang. Hardiman menoleh dan tersenyum lagi.
Senyum yang tidak pernah berubah. Sudah kewajiban sesama manusia untuk saling menolong. Nisa, melihatmu tumbuh sehat dan pintar seperti ini, itu sudah lebih dari cukup untuk Bapak. Anissa menggeleng. Ia menatap dalam-dalam wajah pahlawannya yang mulai dipenuhi keriput itu. Tidak, Pak. Itu tidak cukup. Ia meraih tangan Hardiman dan menggenggamnya erat. Anissa janji. Suatu saat nanti, setelah Anissa sukses, Anissa akan membalas semua kebaikan Bapak. Anissa akan merawat Bapak di hari tua Bapak. Anissa tidak akan membiarkan Bapak sendirian. Itu janji Anissa. Janji itu menjadi api yang membakar semangat Anissa. Setelah lulus dari sekolah menengah atas dengan nilai yang memuaskan, ia mendaftarkan diri untuk mengikuti tes seleksi anggota Kepolisian Republik Indonesia. Ia tidak punya siapa-siapa selain Hardiman. Ia tidak punya uang atau koneksi seperti pendaftar lainnya. Modalnya hanyalah tekad baja, fisik yang ia latih setiap hari, dan doa dari seorang pria tua yang ia anggap sebagai ayahnya. Perjuangan itu tidak mudah. Pada percobaan pertama, ia gagal. Ia gugur di tes kesehatan karena dinilai kurang berat badan. Anissa hancur. Ia pulang ke gubuk Hardiman dengan tangisan. Tapi Hardiman tidak membiarkannya menyerah. Pria tua itu menatapnya dengan tatapan teduh, lalu berkata, "Gagal itu bukan akhir, Nisa. Gagal itu artinya Allah memintamu untuk berusaha lebih keras lagi. Tahun depan, coba lagi. Bapak akan selalu di sini untukmu." Kata-kata itu, sesederhana apapun, menjadi bahan bakar baru untuknya. Selama setahun penuh, Anissa bekerja serabutan sambil terus berlatih. Setiap pagi buta, ia berlari berkilo-kilometer. Siangnya ia bekerja di warung makan, dan malamnya ia habiskan untuk belajar materi tes akademik. Saat pendaftaran dibuka lagi tahun berikutnya, ada satu masalah besar: biaya. Meskipun pendaftaran resmi gratis, tetap saja ada biaya tak terduga yang harus disiapkan. Untuk transportasi bolak-balik ke kota, untuk membeli sepatu dan pakaian olahraga yang layak, dan untuk kebutuhan selama masa tes yang bisa berlangsung beberapa minggu. Anissa bingung. Ia tidak mau lagi merepotkan Hardiman yang penghasilannya hanya cukup untuk makan. Namun, beberapa hari sebelum tes dimulai, Hardiman memanggilnya. Pria tua itu menyodorkan sebuah amplop coklat yang tebal. "Pakai ini, Nisa," katanya. "Ini tabungan Bapak selama bertahun-tahun. Gunakan untuk semua keperluanmu. Jangan khawatirkan apapun. Fokus saja pada tesmu." Anissa menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya beberapa juta rupiah. Jumlah yang sangat besar bagi mereka. Anissa menangis haru. Ia memeluk Hardiman erat-erat, berjanji akan menggunakan uang itu sebaik-baiknya. Yang tidak ia ketahui adalah, uang itu bukanlah uang tabungan. Uang itu adalah hasil dari pengorbanan terbesar Hardiman. Beberapa minggu sebelumnya, tanpa sepengetahuan Anissa, Hardiman telah menjual gubuk dan sepetak tanah kecil tempat ia tinggal. Satu-satunya harta yang ia miliki di dunia. Ia menjual atap di atas kepalanya sendiri demi sebuah seragam coklat untuk anak perempuan yang bahkan bukan darah dagingnya. Dengan bekal pengorbanan itu, Anissa berjuang mati-matian. Dan kali ini, alhamdulillah, namanya tercantum di papan pengumuman. Lulus. Ia berlari pulang secepat yang ia bisa. Ia menemukan Hardiman, yang kini tinggal di sebuah kamar kontrakan kecil dan pengap, sedang tersenyum menunggunya. Anissa langsung bersimpuh dan memeluk kaki pahlawannya itu. "Anissa berhasil, Pak. Berkat Bapak, Anissa berhasil." Hardiman hanya bisa mengangguk. Air mata kebanggaan mengalir di pipinya yang keriput. Waktu berlalu, Anissa menyelesaikan pendidikannya dan resmi dilantik menjadi seorang Brigadir Polisi 2. Bribda Anissa. Mimpinya dan mimpi Hardiman telah terwujud. Hal pertama yang ia lakukan dengan gaji pertamanya adalah mencari kontrakan yang lebih layak untuk Hardiman. Saat itulah, dari tetangga lama Hardiman, Anissa akhirnya mengetahui kebenarannya. Ia tahu tentang tanah dan gubuk yang dijual. Dunia Anissa seakan runtuh. Rasa terima kasihnya kini bercampur dengan rasa bersalah yang teramat dalam.
Utang budinya pada pria itu kini terasa seluas samudra, sedalam palung lautan. Beberapa tahun kemudian, Anissa telah menjadi seorang polwan yang dihormati di unitnya. Ia memastikan semua kebutuhan Hardiman terpenuhi. Ia merawat pria itu dengan segenap hatinya, mencoba membayar kembali pengorbanan yang tak ternilai itu. Namun, takdir berkata lain. Suatu malam, ia mendapat telepon bahwa Hardiman pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Anissa langsung bergegas ke sana. Jantungnya berdebar kencang. Dokter yang menanganinya keluar dari ruang perawatan dengan wajah serius. "Mbak Anissa," panggil sang dokter. Kondisi jantung Pak Hardiman sudah sangat lemah. Komplikasi dari cedera lama di tubuhnya dan usianya yang sudah lanjut memperburuk keadaannya. Dokter itu berhenti sejenak, menatap Anissa dengan iba. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi menurut perkiraan medis, sisa waktu beliau tidak akan lama lagi." Petir seolah menyambar Anissa di siang hari bolong. Kakinya lemas. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada dinding koridor. Waktu yang ia miliki untuk membalas budi ternyata begitu singkat. Malam itu, ia duduk di samping tempat tidur Hardiman. Pria tua itu sudah siuman, namun terlihat sangat lemah. Ia menatap Anissa dengan senyum tipis. Tangan keriputnya terulur, mengelus pipi Anissa. "Jangan menangis," bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Melihatmu memakai seragam itu setiap hari sudah membuat Bapak bahagia. Bapak tidak takut mati, Nisa." Hardiman terdiam sejenak. Pandangannya menerawang ke langit-langit. "Bapak hanya punya satu keinginan kecil yang mungkin tidak akan pernah terwujud." Ia menatap Anissa lagi. "Bapak hanya ingin sekali saja melihatmu menikah dan punya keluarga yang menjagamu. Tapi sepertinya umur Bapak tidak akan sampai." Hati Anissa hancur berkeping-keping mendengar kalimat itu. Permintaan terakhir dari seorang pahlawan yang telah memberikan segalanya untuknya. Dan saat itu juga, di tengah keputusaasaannya, sebuah ide gila, sebuah keputusan nekat, namun terasa begitu benar, mulai terbentuk di dalam benaknya. Sebuah cara terakhir untuk membalas utang nyawa dan memenuhi janji baktinya. Di kamar rumah sakit yang sunyi itu, Anissa menatap wajah pahlawannya yang pucat. Permintaan terakhir itu begitu sederhana namun terasa mustahil. Bagaimana ia bisa menikah dalam waktu sesingkat ini? Dengan siapa? Hatinya menjerit dalam kebingungan dan keputusasaan. Namun kemudian, saat ia menatap tangan keriput yang pernah menariknya dari kobaran api, sebuah pikiran melintas di benaknya. Pikiran yang nekat, gila, dan menentang semua logika umum. Tapi di dalam hatinya, pikiran itu terasa begitu benar dan murni. Ia menarik napas panjang, menguatkan hatinya. "Pak," bisiknya lembut. Hardiman menoleh dengan tatapan sayu. "Kalau begitu, menikahlah denganku, Pak." Hardiman terkejut. Matanya yang sayu sedikit melebar. Ia pikir ia salah dengar. "Apa maksudmu, Nisa?" Anissa menggenggam tangan itu lebih erat. "Bapak ingin melihat Anissa menikah, kan? Biarkan Anissa memenuhi keinginan Bapak. Biarkan Anissa menjadi keluarga Bapak secara sah. Biarkan Anissa yang merawat Bapak, bukan sebagai orang lain, tapi sebagai istri yang berbakti pada suaminya. Ini bukan tentang cinta seperti yang orang lain bayangkan. Ini tentang bakti Anissa. Izinkan Anissa membalas semua yang telah Bapak berikan." Hardiman terdiam. Air mata perlahan mengalir dari sudut matanya. Bukan air mata sedih, tapi air mata haru yang teramat dalam. Dan adegan pun kembali ke ruang tamu rumah Pak Burhan. Kembali ke badai yang penuh caci maki dan penghakiman. Kini, kita semua tahu rahasia yang tersembunyi di balik keheningan Anissa dan kakek Hardiman. Kata-kata tajam rahmat dan kekecewaan Pak Burhan kini terdengar seperti belati yang salah sasaran, menusuk hati yang seharusnya mereka lindungi. Setelah mendengar tuduhan terakhir dari kakaknya, Anissa akhirnya berdiri, tegak, dengan wibawa seragam polisinya, namun dengan mata seorang anak yang siap membela pahlawannya. "Cukup." Suaranya tidak keras, namun penuh dengan kekuatan yang membuat seisi ruangan terdiam.
Kalian semua ingin tahu kenapa aku melakukan ini? Baiklah, akan aku ceritakan. Anissa menatap lurus ke mata Rahmat. Kakak bertanya apakah aku menikahinya karena harta? Pria tua yang kakak hina ini tidak punya harta apapun lagi di dunia ini. Kenapa? Karena hartanya yang satu-satunya, rumah dan tanah peninggalan orang tuanya, sudah habis beliau jual bertahun-tahun yang lalu. Anissa berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dan tahu uangnya untuk apa? Uang itu beliau berikan padaku untuk membiayai semua keperluanku saat mengikuti tes polwan, agar aku bisa berdiri dengan gagah di sini, memakai seragam yang kalian banggakan ini. Seketika, wajah Rahmat dan Pak Burhan berubah pucat. Dan utang nyawa yang aku sebut tadi. Anissa melanjutkan, suaranya mulai bergetar. 20 tahun yang lalu, saat mobil ayah dan ibu terbakar di jalanan puncak, pria inilah yang berlari menembus api untuk menarikku keluar. Beberapa detik sebelum mobil itu meledak. Punggungnya terbakar, kakinya cacat seumur hidup. Itu semua karena menyelamatkanku. Anissa kini tak kuasa menahan air matanya. Beliau merawatku saat aku di panti asuhan. Beliau menyemangatiku saat aku gagal. Beliau mengorbankan segalanya untukku. Dan sekarang, suara Anissa tercekat. Saat dokter bilang umurnya sudah tidak lama lagi. Saat permintaan terakhirnya hanyalah ingin melihatku punya keluarga. Apakah salah jika aku, anak yang berutang nyawa ini, ingin menjadi keluarganya? Pernikahan ini bukan untuk cinta romantis. Ini adalah pernikahan bakti dari seorang anak kepada pahlawannya. Katakan padaku, Pak, Kak, apakah baktiku ini salah? Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Hanya isak tangis Anissa yang terdengar. Rahmat jatuh terduduk di kursi. Wajahnya ditutupi kedua tangannya. Ia menangis dalam penyesalan yang dalam. Pak Burhan berjalan mendekati Anissa. Tubuhnya gemetar. Ia memeluk keponakannya itu erat-erat. Maafkan Paman, Nisa, maafkan kami. Ucapnya di sela-sela tangisnya. Akad nikah yang sederhana itu akhirnya tetap dilangsungkan. Bukan lagi dalam suasana tegang, tapi dalam suasana haru yang hikmat. Rahmat, dengan mata yang masih basah dan suara yang bergetar karena menahan tangis penyesalan, menjabat tangan kakek Hardiman dan menjadi wali nikah untuk adiknya. Beberapa bulan kemudian, di sebuah teras rumah kecil yang rapi, tampak Anissa sedang mendorong kursi roda kakek Hardiman dengan lembut. Pria tua itu terlihat sangat lemah, namun wajahnya memancarkan kedamaian yang luar biasa. Ia menatap Anissa, pahlawan kecilnya yang kini menjadi pelindungnya. Dan beberapa minggu setelah momen damai itu, kakek Hardiman menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang dalam tidurnya. Ia pergi dengan senyuman di wajah, mengetahui baktinya di dunia telah tuntas, dan ia telah menerima bakti terindah dari anak yang ia selamatkan. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru menghakimi seseorang hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Karena di balik setiap pilihan yang sulit dimengerti, seringkali tersimpan cerita pengorbanan dan cinta yang luar biasa dalam. Cinta tidak selalu tentang asmara. Terkadang, bentuk cinta yang paling tinggi adalah sebuah bakti. Bagaimana pendapatmu tentang keputusan Bribda Anissa? Tuliskan pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Jika kamu tersentuh dengan cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga subscribe channel ini, agar kami bisa terus bersemangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton.